Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum ya malikat zaman wa ya imam al-makan wa ya qa'imam bi amir rahman agisni ya syekhi ya mursyidi ya syekh mursyid kami mukamil siri syamat sahibi lafatajul arifin radiyallahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian Kitab Miftahus Sudur, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berkumpul di tempat yang mulia di Masjid Darul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam ibadah perlu adanya istiqomah. Kenapa? Karena dengan istiqomah akan bisa menggapai esensi tujuan dari ibadah itu. Dalam kitab Alfiyah, Imam Ibnu Malik memberi contoh di bab awal, bab kalam, dengan kata istaqim. Hikmahnya, beliau memberi nasihat kepada para santri yang mengaji kitabnya supaya untuk istiqomah, karena dengan istiqomah akan bisa menggapai satu tujuan. Sebagian ulama mengatakan kun ingkun tapi amrin fakun pi, ingkun tapi amrin fakun pi. Ketika kita sedang melakukan satu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan itu. Jangan sampai tidak istiqomah. Maka dari itu kita semua meminta kepada Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad bin Hambal pada suatu malam sesudah mengajar, beliau beristirahat. Tapi dalam istirahatnya beliau tidak nyaman, gundah gelisah. Akhirnya beliau berinisiatif keluar dari rumahnya untuk mencari kenyamanan di luar rumah. Akhirnya beliau ketika berjalan sudah jauh dari tempat tinggalnya, akhirnya ada rasa tenang, ingin istirahat di sebuah masjid. Beliau melihat sebuah masjid, akhirnya beliau istirahat dan tertidur di sana. Tapi tiba-tiba ada pengurus masjid mengusir beliau dari masjid. Kata pengurus masjid, masjid bukan tempat tidur, keluar dari masjid ini. Dipaksa beliau. Kalaulah pengurus masjid itu tahu bahwa beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, tentunya pengurus masjid akan malu, karena beliau Imam Ahmad bin Hambal seorang ulama besar, imam mujtahid, imam dunia. Tapi beliau tidak mengutarakan bahwa beliau Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pun menghormati keputusan pengurus masjid. Akhirnya beliau keluar. Hanya ketika kejadian itu ada seorang pemuda yang melihat beliau Imam Ahmad bin Hambal diusir dari dalam masjid. Akhirnya pemuda itu menawarkan untuk istirahat di rumahnya. Wahai orang tua, istirahat dari tempatku. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun pergi ke rumahnya. Ketika istirahat di rumahnya, beliau kagum akan pekerjaan pemuda itu. Apa pekerjaan pemuda itu? Membuat adonan roti. Selama membuat adonan roti, pemuda itu tidak berhenti bibirnya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sampai beresnya pekerjaan. Imam Ahmad pun bertanya kepada pemuda itu, sejak kapan kau mendawamkan tasbih sedang melakukan pekerjaanmu? Kata pemuda itu, dari pertama aku berjualan roti. Udah puluhan tahun beliau mendawamkan tasbih. Kagum Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad bertanya kepada pemuda itu, apa yang telah kau dapat? Padilah
keunggulan yang Allah berikan kepadamu dari istiqomahnya engkau mendawamkan tasbih. Kata pemuda itu, setiap doa yang aku panjatkan Allah mengkabulkan. Semuanya doa yang aku panjatkan Allah mengabulkan. Tapi satu yang belum. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pun tertawa. Gara-gara kamu aku tidak tenang di rumah, gelisah. Ternyata Allah berkehendak aku bertemu denganmu. Allah berkenan aku bertemu denganmu. Subhanallah. Hikmah dari istiqomah mendawamkan satu ibadah. Maka dari itu kita harus diusahakan istiqomah. Apalagi kita dalam amaliyah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, Mursyid Pangersa Abah. Kita harus istiqomah dalam mengamalkan, dan melestarikan amalan Thariqah. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kita berlanjut pembahasan kitab Miftahus Sudur, karya agung dari guru yang agung. Pangersa Abah membekali para muridnya dengan kitab Miftahus Sudur. Pembahasan kemarin kita pembahasan muqaddimah, bismillah dan alhamdulillah. Abah mengawali kitabnya dengan bismillah, ta'abudan, ibadah. Allah melalui Rasulnya berkata, Rasul yang mulia, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa aqta au ajdam au abtar. Setiap pekerjaan yang baik menurut agama, ketika pekerjaan itu tidak diawali dengan bismillah, maka Allah mencabut keberkahan dari pekerjaan itu. Maka kita harus mengusahakan setiap pekerjaan kita diawali dengan bismillah supaya berkah. Apa itu berkah? Ziyadatun fil khair, tambah kebaikan. Kalau di harta, berkah dalam harta, sedikit harta itu cukup buat kita. Banyak, tentunya banyak sisanya. Jangan sampai sedikit kita merasa kurang, banyak pun kita masih merasa kurang. Itu tidak berkah. Makanya setiap pekerjaan yang baik, termasuk kita bekerja, kita berdagang, kita awali pekerjaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimah bismillah diawali dengan harap jarba. Harap jarba, kata kemarin, pembahasan kemarin, mengumpulkan sirnya Al-Quran. Para ulama mengatakan harap jarba di lafaz bismillah punya makna bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Kata Allah, bi kana, olehku yang ada jadi ada. Wa bi yakunu mayakunu, yang tidak ada pun, yang tidak ada sekarang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dalam kitab tafsir Yasin dikatakan bahwa Allah mempunyai nama ismu asmaul husna 4.000. 1.000 tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang 1.000 tidak ada yang mengetahui kecuali malaikat. Yang 1.000 lagi di Lauhil Mahfuz. Yang 1.000 lagi 300 dalam kitab Injil, 300 di dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Jabur. 900 total. Sisanya 100. Di mana 100? Allah simpan di Al-Qur'an. 99 dohir dan yang satu khofiyan samar. Alhamdulillah yang satu itu Allah menakdirkan kita melalui guru mursyid ditanam dalam hati kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ada asmaul husna ar-Rahman. Ar-Rahman, para ulama mengatakan makna ar-Rahman Allah memberikan nikmat di dunia dan di akhirat. 100 nikmat, yang satu Allah berikan di dunia, yang 99 Allah tangguhkan di akhirat. Yang satu diberikan di dunia bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk semua makhluknya Allah di dunia.
menikmati satu nikmat itu. Yang 99 di akhirat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika kiamat hancurnya alam dunia, yang satu di dunia itu disempurnakan lagi untuk yang 99. Jadi 100 di akhirat. Maksud banyaknya orang yang menerima nikmat di dunia ini, Ar-Rahman, baik itu yang iman maupun yang tidak iman, menikmati nikmat yang satu itu. Tapi Ar-Rahim, nikmatnya Allah yang sedikit, maksud yang sedikit bukan sedikit nikmatnya, tapi sedikit yang menikmatinya, yaitu di surga. Tidak semua orang menikmati nikmat surga, hanya orang-orang yang takwa yang menerima nikmat yang sempurna itu, yaitu di surga. Makanya para ulama mengatakan Ar-Rahman, Allah memberikan nikmat yang besar di dunia, bukan nikmat besarnya, tapi besar banyak yang menikmatinya. Ar-Rahim, nikmat yang sedikit, bukan sedikit nikmatnya, tapi sedikit yang menikmatinya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Abah sesudah membahas bismillah, alhamdulillahilladzi hadana. Beliau mengutarakan pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Kemarin kita bahas puji ada 4. Alif lam dalam kalimat alhamdu, alif lam lil jinsi. Jenis puji ada 4. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Qadimun li qadimin, puji Allah kepada zatnya, seperti halnya Allah mengatakan, berfirman, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, ibadah kepadaku. Itu pujian Allah kepada zatnya. Kedua, qadimun li hadisin, pujinya Allah kepada makhluknya seperti Allah memuji para nabi, para rasul. Yang ketiga, hadisun li qadimin, pujinya makhluk kepada Allah seperti hanya kita sesudah melakukan ibadah sholat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadisun li hadisin, pujinya makhluk kepada makhluk lagi seperti hanya kita memuji anak kita, memuji guru kita, itu pujinya makhluk kepada makhluk lagi. Nah, yang 4 ini semua milik Allah, lillahi. Maka dari itu alhamdulillah dan lillah itu kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Lillahi, milik Allah. Lamnya lam lil milki. Alladzi, yang mana Allah hadana, telah memberi kita hidayah. Dihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ini statement Abah. Abah tidak mengaku bahwa datangnya orang-orang ke Suriah berjuta-juta umat bukan hasil Abah. Bukan piawai, bukan ahlinya Abah berdakwah. Ini semata-mata hadallah, Allah memberikan hidayah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, kata Allah, kita semua tidak akan mendapatkan hidayah. Selanjutnya, Guru Agung membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wassalatu dan rahmat, wassalamu dan kehormatan ala sayyidina, mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita semua al-mukhtar, yang terpilih. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memilih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad insan kamil mukamil, Pak. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, Innallah ikhtara khalqahu fakhtara minhum Bani Adam. Sesungguhnya Allah memilih makhluknya. Dari seantero makhluknya Allah, fakhtara minhum, dan Allah memilih dari makhluknya itu Bani Adam kepada anak cucu Adam, yaitu umat manusia. Fatara minhum al-arab, dan dari Bani Adam, dari insan semuanya Allah memilih Bani Arab. Jadi Bani Arab diunggulkan oleh Allah dari semua manusia. Manusia diunggulkan
oleh Allah, dipilih oleh Allah dari semua makhluk. Ada sebuah riwayat ketika penciptaan dunia, gunung merasa dirinya menjadi seorang pemimpin karena kegagahan, kehebatan gunung, kekuatan gunung. Terus batu-batuan berkata, wahai gunung, gagahnya engkau, kuatnya engkau karena ada kami, batu. Batu merasa lebih kuat dari gunung. Datang besi, besi pun berkata, wahai batu, kau jangan merasa kuat, akulah yang lebih kuat. Karena sekuat-kuatnya engkau batu, ketika aku hantam maka engkau akan hancur. Datanglah api, kata api, wahai besi, kau jangan merasa kuat, karena sekuat-kuatnya engkau akan meleleh ketika aku panaskan, aku bakar. Terus datang air, kata air, wahai api, jangan kau merasa gagah, merasa kuat, karena akulah yang lebih kuat. Kenapa? Sebesarnya apapun engkau, kau akan padam ketika terkena air, disiram air. Ketika air merasa dirinya lebih hebat, maka datanglah angin. Kata angin, wahai air, sebesar apapun engkau, akulah yang lebih hebat, karena aku bisa menggoyangkan engkau kemanapun aku inginkan. Allah pun berfirman, wahai semua makhluk, aku telah memilih, aku telah mengunggulkan dari semuanya, yaitu umat manusia. Maka dari itu umat manusia diunggulkan, dimuliakan oleh Allah dari semua makhluk. Dari umat manusia, kata tadi, baginda Rasul berkata, dipilih dari umat manusia itu Banu Arab. Banu Arab yaitu turunan dari Nabi Ismail. Kalau Bani Israel dari Bani Ishak, dari Nabi Ishak. Kalau Arab dari Nabi Ismail. Rasul pun berkata, "Tsummakhtaral Arab." Terus Allah memilih dari Bani Arab Quraisyan, Bani Quraisy. Allah mengunggulkan dari Bani Arab, diunggulkan Bani Quraisy. Kata Rasul, "Tsummakhtara Quraisyan." Setelah Allah memilih Quraisy, dipilih lagi dari Bani Quraisy, yaitu fakhtara minhum Bani Hashim. Dipilih dari Bani Quraisy, yaitu Bani Hashim. Di kita di pengamat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah jalur Pondok Pesantren Sudialaya sudah tak asing lagi salat Bani Hashim. Allah memilih Bani Hashim, diunggulkan lagi dari Bani Arab, yaitu Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah memilih lagi yang paling utama. Kata Nabi Muhammad, "Fakhtarani minhum." Aku dipilih oleh Allah dari semua itu, dari Bani Hashim. Subhanallah, Nabi Muhammad insan yang paling mulia, insan yang paling agung, insan kamil mukamil. Nabi Muhammad insan pilihan. Makanya Pengarsa Abah berkata dalam kitabnya dengan kalimah ala sayyidinal mukhtar, kepada pemimpin kita semua, al-mukhtar yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Para ulama mengatakan Nabi anta syamsun anta badrun. Nabi Muhammad adalah matahari, bulan. Matahari menyinari bumi, bumi yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Cahaya Nabi Muhammad bukan menyinari alam semesta ini dengan cahaya seperti hanya matahari. Cahaya Nabi Muhammad menyinari hati-hati orang-orang mukmin, hati-hati umat manusia, hatinya umat manusia. Ketika umat manusia hatinya mendapatkan cahaya dari nurnya Nabi Muhammad, maka hidayah dari Allah pun turun untuk orang itu. Subhanallah, cahaya Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun. Selanjutnya Guru Agung mengatakan wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Dan mudah-mudahan sholawat beserta kehormatan tetap tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad. Para ulama berbeda pendapat. Siapa itu keluarga Nabi? Sebagian besar mengatakan Ahlul Bait, seperti Siti Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Ali, Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan kullu mu'minin taqiyin, setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, termasuk keluarga Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diitlakkan kepada Ahlul Bait,
yaitu dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mempunyai anak Sayyidina Hasan wal Husain. Dari Sayyidina Hasan wal Husain punya anak zuriyah sampai ke zaman kita sekarang disebut habaib. Itu termasuk zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk menghormati para habaib karena darah beliau semua mengalir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada suatu hari didatangi seorang raja yang membawa 2 karung hadiah uang, 2 karung uang yang dihadiahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan Syekh Abdul Qadir tidak menerima. Bawa lagi, kata Tuan Syekh. Tapi raja memaksa untuk menerima. Ya Tuan Syekh, terimalah. Terus memaksa raja supaya Tuan Syekh menerima hadiahnya. Tuan Syekh pun menekan karung yang tadinya karung berisikan uang, ternyata yang keluar darah. Kata Tuan Syekh, kalaulah kamu darahmu tidak nyambung atau tidak mengalir dari Rasul, maka darah ini akan mengalir ke kamarmu. Kalaulah kamu, kata Tuan Syekh kepada raja, nasabmu tidak tersambung kepada baginda Rasul, maka darah ini akan mengalir sampai ke kamarmu. Dikarenakan raja itu nasabnya kepada baginda Rasul, yaitu raja itu habaib, maka darah itu tidak sampai ke kamarnya. Itu satu penghormatan bahwa beliau raja adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi bukti buat kita, jadi pelajaran buat kita bahwa guru kita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghormati zuriyah. Karena beliau pun Tuan Syekh Abdul Qadir zuriyah Rasul, nasab bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya kita menghormati para habaib. Wa ala alihi wa ashabil akhyar. Dan mudah-mudahan rahmat dan kehormatan dari Allah terus mengalir kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu sahabat? Sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Rasul, pernah menatap baginda Rasul atau ditatap oleh baginda Rasul dengan adanya iman dalam hatinya, maka itu termasuk sahabat. Kalaulah tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul, meskipun satu kurun satu zaman dengan baginda Rasul, tidak termasuk sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, beliau sejaman dengan baginda Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul. Beliau orang yang solih, orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul, maka beliau tidak termasuk sahabat baginda Rasul. Tapi beliau menjadi tabi'in. Beliau Uwais Al-Qarni seorang waliullah yang masyhur di langit. Diriwayatkan pada suatu hari Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan baginda Rasul, meminta izin kepada ibunya. Ibunya mengizinkan, tapi dengan syarat jangan lama-lama, karena di rumahnya cuma ada ibunya sendiri. Uwais Al-Qarni pun langsung berangkat ke rumah baginda Rasul. Ketika sesampainya di rumah baginda Rasul, Rasul sedang menjenguk sahabat yang sedang sakit. Yang menjamu atau menerima kedatangan Uwais Al-Qarni yaitu Siti Fatimah. Kata Siti Fatimah, Rasul sedang menjenguk, tunggulah sebentar di sini. Kata Uwais Al-Qarni, maaf wahai putri Rasul, aku tidak bisa lama-lama meninggalkan sesuatu yang penting di sana. Apa yang lebih penting dari baginda Rasul? Kata Uwais Al-Qarni, yaitu ibu. Dari situ Uwais Al-Qarni langsung pulang ke Hadrami Yaman. Kata Rasul ketika sepulangnya menjenguk para sahabat, ketika sepulangnya Rasul menjenguk sahabat yang lagi sakit, bertanya kepada Siti Fatimah, adakah tamu yang ingin bertemu denganku? Kata Siti Fatimah, ada. Kenapa tidak disuruh menunggu? Kata Siti Fatimah, ada yang lebih penting. Siapa yang lebih penting dari aku? Katanya ibunya. Rasul pun berkata kepada para sahabat, temuilah Uwais Al-Qarni. Dia kekasih Allah yang terkenal di langit. Semua malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh mengenal Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Meskipun beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul, tapi keimanan, subhanallah. Maka beliau termasuk tabi'in. Tabi'in yaitu orang yang anut kepada para sahabat. Maksudnya sesudah para sahabat kurun tabi'in.
Hadirin rahimakumullah. Wa ashabil akhyar, sahabat yang terpilih. Di antara sahabat yang dekat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang dijamin masuk surga 10 orang. Hadirin rahimakumullah, itulah para sahabat yang terpilih dari seantero orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, sesudah pengarsa Abah membahas bismillah, alhamdulillah beserta sholawat kepada baginda Rasul, beliau melanjutkan pembahasan fa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Fa'alamu, maka ketahuilah, ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum, wahai para ikhwan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dari golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, katsira, yang banyak. Amin. Amin. Doa mursyid kamil mukamil. Berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah menjadikan kita semua dari golongan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, lupa adalah biangnya maksiat, biangnya kesalahan. Dari lupa kepada Allah timbullah dosa-dosa yang lain. Maka dari itu kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kasiro ada banyak itu terhitung, ada banyak yang tidak terhitung. Contoh, dalam khotaman kalimah zikir ya latif kita bacakan 16.000. Mungkin untuk ukuran kita banyak, tapi tetap banyaknya itu terhitung. Yang mungkin di sini Abah mengatakan kasiro, banyak yang tidak terhitung. Banyak yang mana? Yang hati selalu senantiasa ingat kepada Allah, tidak terhitung. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, terus hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai hitungan itu. Itu disebut sholatul daim. Sebagaimana Allah berfirman, hafidzu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5 waktu, wassolatil wusta, dan sholat yang ada di tengah. Maksud di tengah yaitu sholatul daimun. Apa itu sholatul daimun? Sholat yang langgeng. Yang mana yang dimaksud? Yaitu hati kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, melalui thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah kita belajar hati kita senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi sebelum kita bisa mampu hati kita terus berzikir kepada Allah, diolah dengan cara apa? Memperbanyak zikir jahar. Karena dua zikir ini talazum, tak bisa dipisahkan. Sebagaimana Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam berkata, la tatruk, janganlah kau tinggalkan zikir lisan meskipun hati kita selalu lupa kepada Allah. Kenapa? Karena bermulai dari zikir lisan masuk ke dalam hati. Jangan sampai kita menunggu zikir kita, hati kita berzikir kepada Allah, sedangkan lisan kita lupa kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Harus kita mendawamkan zikir lisan, insya Allah masuk ke dalam hati dengan mudawam, insya Allah kita senantiasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ladzina la tulhim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan dari golongan orang-orang yang tidak melalaikan apa? Hartanya dan juga anak-anaknya. Dari apa? Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berpotensi melupakan kita dari Allah, satu harta kita, kedua anak-anak kita. Abah berdoa mudah-mudahan harta dan anak-anak kita tidak menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti, Pak, banyak orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukan duniawiyahnya. Inna dzikra min a'zamil umur al-fadail wa afdalul qurbat wa awsalil wasail. Allah taala wa dzikrullahi akbar. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya yang berkata, yang menerangkan, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diistiqomahkan dalam mengamalkan dan melestarikan ajaran thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah
bi karomati Syekhina wa mursyidina Syekh mursyid kami mukamil Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.